Tragedi mengerikan tabrakan kereta di Bekasi Timur masih membekas di ingatan kita. Tapi ada polemik mengenai gerbong wanita dipindah ke tengah, yang mana sementara gerbong pria di belakang. Namun hal ini menimbulkan polemik. Menteri PPPA Arifah Fauzi memberikan klarifikasi terkait usulan pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian KRL. Ia menegaskan tidak ada maksud mengabaikan keselamatan penumpang dan usulan tersebut masih bersifat awal. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengusulkan agar posisi gerbong perempuan pada armada KRL dipindah ke area tengah rangkaian kereta. Usulan ini disampaikan menyusul tragedi KRL dihantam kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur Senin malam. Gerbong perempuan berada di rangkaian belakang kereta. Arifah berencana mendorong evaluasi aturan tata letak tersebut kepada PT KAI. Ia menilai penempatan di area tengah akan memberikan perlindungan ekstra bagi penumpang perempuan dari risiko fatalitas ketika terjadi benturan dari arah muka maupun buritan kereta. Selain menyoroti aspek keselamatan infrastruktur, kehadiran negara juga dipastikan dalam proses penyembuhan komprehensif para penyintas. Arifah menegaskan bahwa pendampingan dari kementeriannya tidak akan berhenti pada penanganan luka fisik seperti memar atau patah tulang, melainkan akan dikerahkan untuk memulihkan guncangan mental yang dialami puluhan korban. Arifah pun meminta pihak swasta atau perusahaan memperhatikan hak-hak korban. Ia mengimbau para perusahaan memberikan keringanan para korban yang menjadi pekerja atau karyawannya. Arifah mengaku sudah berkoordinasi dengan perwakilan perusahaan agar tidak ada pemotongan hak atau sanksi bagi korban yang masih membutuhkan waktu panjang untuk beristirahat. Terus hal ini justru menimbulkan pro dan kontra hingga akhirnya Menteri PPPA meminta maaf. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka suara soal usulan gerbong wanita KRL dipindah ke tengah rangkaian. AHY menegaskan laki-laki dan perempuan tidak boleh dibedakan dalam urusan keselamatan. Menurutnya, semua orang berhak mendapatkan rasa aman dalam naik transportasi umum. Dia menjelaskan fokus dalam insiden ini adalah bukan soal pemindahan gerbong wanita, namun perusahaan maupun pemerintah harus menyediakan sistem transportasi publik yang aman. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong KRL khusus perempuan dipindah ke tengah. Dalam pernyataannya itu, Arifah tidak bermaksud mengabaikan keselamatan penumpang lain, termasuk penumpang laki-laki. Ia juga memahami dalam situasi duka insiden tabrakan KRL komuter lain dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur harus mengedepankan empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Berikut pernyataan lengkap Menteri PPPA Arifah Fauzi yang meminta maaf atas kegaduhan akibat usulannya memindahkan gerbong KRL khusus perempuan ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kereta yang telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Hati dan doa kami bersama seluruh korban beserta keluarga yang ditinggalkan.
terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh. Kementerian PPPA hadir untuk memastikan hak korban dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam tragedi ini tidak terabaikan. Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini. Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian pada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan. Terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, ketabahan, dan perlindungan kepada seluruh keluarga korban serta kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas, apa pandangan pengamat soal kemungkinan gerbong perempuan dipindah ke tengah? Saat dimintai pandangan, pengamat perkereta apian Johnny Martinus menilai wacana pemindahan gerbong perempuan ke tengah rangkaian tidak relevan dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Berikut beberapa risikonya. Yang pertama, berpotensi dilintasi penumpang laki-laki. Jika gerbong perempuan berada di tengah, penumpang laki-laki kemungkinan tetap akan melintas untuk berpindah ke gerbong lain. Yang kedua, timbulkan kebingungan posisi di peron. Penumpang berpotensi kesulitan menentukan titik berhenti yang tepat untuk mengakses gerbong perempuan saat kereta datang. Yang ketiga, picu penumpukan dan desakan. Akses ke gerbong tengah berisiko menimbulkan penumpukan penumpang dan kondisi berdesakan yang lebih padat. Kondisi tersebut dinilai akan menyulitkan kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan penumpang yang membawa anak kecil. Sebaliknya, Johnny menilai posisi gerbong perempuan di bagian depan dan belakang sudah tepat dengan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, kemudahan akses. Gerbong di ujung rangkaian lebih mudah dijangkau, terutama bagi perempuan, lansia, ibu hamil, dan penumpang dengan anak. Yang kedua, keamanan dan kenyamanan. Memberikan ruang yang lebih aman dan nyaman dari potensi pelecehan atau tindak kriminal. Yang ketiga, pengawasan lebih efektif. Lokasi yang terpisah di ujung memudahkan petugas dalam melakukan pemantauan secara fokus. Yang keempat, mengurangi potensi berdesakan. Penumpang perempuan tidak perlu bercampur dengan penumpang laki-laki dalam kondisi kereta yang padat. Begini sejarah dan alasan gerbong perempuan di ujung KRL. Gerbong khusus perempuan atau kereta khusus wanita pertama kali diluncurkan oleh KAI Komuter pada 19 Agustus 2010. KKW saat itu diresmikan oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi di depo KRL Depok bersamaan dengan peresmian KRL seri 7000. Dari luar, gerbong KKW bisa dikenali lewat stiker berwarna merah muda pada sisi luar gerbong. Stiker itu memuat gambar ikon wanita beserta ikon larangan bagi penumpang non-wanita.
Di awal peluncurannya, KKW yang menggunakan KRL seri 7000 ini akan dioperasikan melayani lintas Jakarta Kota Bekasi, Jakarta Kota Bogor, dan Tanah Abang Serpong. Gerbong khusus perempuan ini ditempatkan di paling depan dan paling belakang dalam satu rangkaian kereta api. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil pertimbangan operasional dan kondisi stasiun KRL di wilayah Jabodetabek yang umumnya padat. Penempatan di ujung rangkaian bertujuan memudahkan penumpang perempuan, terutama ibu hamil, lansia, maupun yang membawa anak untuk mengakses gerbong tanpa harus berdesakan menuju bagian tengah kereta. Selain itu, posisi ini memungkinkan penumpang perempuan menjadi pihak yang lebih dulu turun dari kereta saat tiba di stasiun akhir, sekaligus membantu mengurai kepadatan di dalam rangkaian. Dari sisi pengawasan, lokasi di ujung juga memudahkan petugas memantau area khusus perempuan secara lebih fokus karena terlokalisasi. Penempatan ini sekaligus bertujuan mengatur alur naik turun penumpang agar lebih tertib dan meminimalkan pelanggaran di gerbong khusus. Kebijakan tersebut juga lahir sebagai respons atau tingginya risiko pelecehan seksual di transportasi umum, terutama pada jam sibuk ketika kepadatan penumpang membuat ruang pribadi menjadi terbatas. Penjelasan serupa pernah disampaikan Direktur Utama PT KAI Komuter Jabodetabek saat itu, Muhammad Nurul Fadila, pasca insiden KRL di Stasiun Juanda pada 2015. Ia menyebut posisi di ujung rangkaian justru memudahkan akses penumpang perempuan di stasiun padat seperti Tanah Abang atau Jakarta Kota. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah mempertimbangkan aspek keselamatan sejak awal dan tidak diubah meski terjadi insiden kecelakaan. Menanggapi usulan perubahan posisi gerbong, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa isu utama bukan pada pemisahan laki-laki dan perempuan, melainkan keselamatan sistem transportasi secara keseluruhan. Yang menambahkan keselamatan harus menjadi prioritas utama agar transportasi publik dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Meski demikian, AHY mengaku adanya kekhawatiran karena kelompok rentan justru berada pada posisi berisiko dalam kejadian tersebut. Sementara itu, pengamat transportasi Joko Setijowarno menilai bahwa persoalan utama tidak semata pada posisi gerbong, melainkan pada aspek edukasi keselamatan transportasi. Menurut Joko, Indonesia masih perlu memperkuat pemahaman masyarakat terkait keselamatan, termasuk dalam berperilaku di perlintasan kereta manapun saat menghadapi situasi darurat. Soal edukasi transportasi di kita belum begitu kuat, padahal edukasi keselamatan transportasi itu penting dan semua negara maju sudah melakukannya, ujar Joko kepada Kompas.com Rabu. Ia menilai penguatan edukasi keselamatan dapat membantu menekan resiko kecelakaan serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Demikianlah untuk polemik tentang gerbong wanita yang dipindah ke tengah. Jika ada informasi yang kurang jelas atau mungkin kurang, mohon maaf ya. Dan ditunggu untuk tayangan selanjutnya. Saksikan terus Showcase Official setiap hari. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showcase Official setiap harinya ya.